Jadi kita harus hakul yakin semua nikmat, semua musibah hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Semua janji dari manusia, siapapun sebanyak apapun, tidak akan kejadian kecuali dengan izin Allah. Dan ancaman apapun dari yang sederhana sampai yang paling gawat sekalipun tidak bisa menimpa kecuali dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menambah keyakinan kami kepadamu. Jadikan majelis ini menjadikan kami orang-orang yang istiqomah dan akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin, maju silakan Pak. Baju putih boleh maju, yang belakangnya agak kebingungan. Terima kasih. Hadirin, waktu dibagi 3, yang lalu sudah berlalu, yang akan datang belum ada, dan sekarang. Jadi aslinya waktu kita itu saat ini. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu, seyogianya membuat hari ini jadi sebaik-baik hari. Dan apapun yang kita khawatirkan tentang yang belum terjadi, tetap harus membuat hari ini jadi hari terbaik kita. Jangan sampai yang lalu merusak saat ini, yang akan datang merusak saat ini, padahal yang kita miliki saat ini. Ini penting sekali tentang yang akan datang. Yang akan datang itu belum tentu ada. Kalau kita meninggal pagi ini, seringkali yang kita cemaskan itu tidak akan pernah terjadi kalau kita meninggal, benar? Sederhananya begini, yang belum terjadi, belum terjadi, belum tentu terjadi, dan belum tentu ada umur. Bagaimana kuncinya masa depan dan masa lalu? Karena ada di antara kita yang betul-betul menderita oleh yang sudah terjadi dan sengsara oleh yang belum terjadi. Bagaimana caranya? Ini mohon maaf ya, mengulang kembali ilmu tentang keyakinan ini. Jadi intinya adalah kita harus jadikan yang ke depan dan yang belakang membuat saat ini jadi waktu terbaik kita. Itu intinya. Jangan sampai mikir ke depan, mikir ke belakang, hari kita jadi rusak. Apa yang bahaya dari ke depan? Cemas. Maka doa yang tadi itu harus dibaca setiap pagi dan sore minimal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham itu adalah kecemasan dengan yang belum terjadi. Kalau sedih, huzn itu adalah yang sudah terjadi. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan. Lemah itu ingin tapi tidak mampu. Dari kemalasan dan kelemahan. Malas itu mampu tapi tidak mau, sedangkan lemah mau tapi tidak mampu. Doa ini harus dipanjatkan terus supaya kita diberikan pertolongan oleh Allah, tidak rusak hidup kita karena yang belum
terjadi dan yang sudah terjadi. Bagaimana menghadapi mau yang mana dulu nih? Yang sudah atau yang belum? Yang bikin sengsara yang mana? Kan? Yang bikin sengsara yang mana? Yang belum dan yang sudah. Oh, yang mana dulu? Oh, yang mana dulu? Oh ya ya. Jadi ngarang ya. Jadi rasa cemas itu pun sesungguhnya Allah yang menyimpan. Kita tidak tahu hati kita ini seperti apa, tapi kok ada cemas, galau, GTA, galau tiada akhir, atau bacem, banyak cemas. Itu Allah yang menyimpan. Kita tidak mengerti kenapa ada kegelisahan seperti ini, tapi hati itu dibulak-baliknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dibuat cemas hati ini, maka ada sesuatu yang harus kita lakukan. Apa? Harus kembali ke Allah, bahwa yang menguasai takdir adalah Allah. Apa saja yang suka bikin cemas? Coba saya pengen tahu. Bebas, apa aja yang bikin cemas? Pak, sebagai senior. Ibadah kurang. Arif. Kan? Ini mah langsung soleh yang asli dulu ya, yang nyata bikin kita stres. Apa? Gitu ya, yang lebih asli ya. Sebetulnya yang tadi juga bagus ya, cemas kurang amal, cemas kurang istiqomah, tapi itu rada selewat ya bagi saya. Jadi apa deh? Cemas gak ada real ini ya. Ada lagi? Cemas anak tidak bisa ke sekolah lebih tinggi. Ada lagi? Ayo, ini kan wajah-wajah. Saya tidak nerusin, karena kalau nerusin buruk sangka. Cemas belum bisa bayar hutang. Akhwat, apa yang dicemaskan? Apa? Ya, sama dengan bapak ya. Bayar rumah, jatuh tempo. Apalagi? Cepat. Kerjaan, nanti takut oleh bos, takut PHK. Belum apa? Ini ada yang nggak ngomong, pengen pada ngomong jodoh, ya kan? Cemas jodoh belum dapat, mau pulang kampung takut diomongin orang tua. Apalagi? Ini ada kecil-kecil begini. Udah mulai cemas belum kecil-kecil? Banyak. Apa yang dicemaskan oleh? Takut skripsi nggak selesai, realistis. Ini deh sebelahnya. Kan? Takut UAS? Ya gampang, jangan sekolah ya. Ada lagi? Kontrakan udah hampir habis ya. Ya Pak, sakit nggak sembuh-sembuh. Ada lagi? Cepat di atas. Kalau suami takut istri, cemas. Kalau istri takut suami, ya begitu. Takut gak punya anak, takut anaknya tidak sempurna, takut anak durhaka, macam-macam itu. Dari mulai karena ujian pertama dalam hidup itu walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi ujian yang pertama bagi kita itu justru yang tidak kelihatan. Permainan hati itu udah memang begitu. Ketahuilah bahwa surat At-Taubah ayat 51, takana kulla yusibana, tidak akan menimpa kami lan yusibana illa, kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah penolong kami, pelindung kami, dan kepada Allah lah wa 'alal falyatawakkalul mu'minun, orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi kita harus hakul yakin semua nikmat, semua musibah hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Semua janji dari manusia, siapapun sebanyak apapun, tidak akan kejadian kecuali dengan izin Allah. Dan ancaman apapun dari yang sederhana sampai yang paling gawat sekalipun tidak bisa menimpa kecuali dengan izin Allah. Semua yang mengancam itu makhluk ciptaan Allah. Semua yang mengancam Allah sudah tahu. Dan Allah sangat tahu masalah kita.
Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Allah tahu segala-galanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Jadi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan, apa yang di belakang. Semuanya diketahui oleh Allah. Jadi apa sih yang Allah inginkan dari kita? Kembali ke Allah. Yakin ada Allah yang menguasai, ada Allah yang maha baik, yang sangat tahu keadaan kita. Allah tidak akan menguji hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada Allah membebani seseorang baik dengan perintahnya maupun dengan cobaannya, kecuali sesuai dengan dosis, dengan keadaan kita. Jadi bagaimana nanti saya nggak bisa bayar hutang. Allah sudah sangat tahu hutangnya berapa, dan tidak ada yang bisa membayarkan hutang selain Allah. Ada yang anaknya difabel 3, beliau tinggal sendiri. Bagaimana anak? Ada Allah. Ini anak-anak semua ciptaan Allah. Kalaupun kita meninggal, Allah maha ada, tidak pernah sekejap pun luput mengurus makhluk-makhluknya. Pensiun, tetap saja pensiun juga Allah yang ngurus. Memang pensiunan tidak diurus oleh Allah. Jadi masalah kita sebetulnya bukan kejadiannya, tapi kita tidak serius meyakini janji dan jaminan Allah. Itulah masalahnya. Yang membuat kita tertekan itu, kita lebih kepada perkiraan kita, bukan janji dan jaminan Allah. Padahal selama ini kita ada dalam pengurusan Allah. Ada yang nanya, bagaimana supaya kita jadi yakin kepada jaminan Allah? Caranya adalah ingat. Maksudnya ingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Belasan tahun, puluhan tahun, apa yang kurang? Versi kita ada yang kurang, tapi sebetulnya di balik kejadian yang tidak enak, tidak kita sukai, di sana banyak nikmat Allah lainnya. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Di balik kejadian-kejadian yang tidak enak, yang tidak kita harapkan, sebetulnya di sana juga banyak kebaikan, banyak karunia Allah. Ada dosa yang digugurkan, ada pahala yang tidak teraih dengan ibadah kita, ada derajat yang tidak tercapai oleh amal soleh kita, tapi dengan kepahitan itu kita akan mencapai makom tersebut. Jadi di balik kesulitan itu sebetulnya banyak karunia yang ada. Maka kalau ingat sesuatu, segera yakin ada Allah yang menguasai takdir, dan berbaik sangka kepada Allah. Kuncinya ini, husnuzon ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Berbaik sangkalah, Allah maha baik. Itu yang akan terjadi ke kita. Lalu pasrahkan diri ini. Ya Allah, saya hambamu, hanya Engkau pemilik diri ini, Engkau yang menguasai segala-galanya, Engkau yang maha tahu apapun yang terbaik bagi dunia hamba. Saya berlindung kepadamu dari segala kecemasan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, kebakilan, dari lilitan hutang, dari kezaliman orang, dan berlindung apa saja kepada Allah. Allah tahu apapun yang akan terjadi, dan apapun yang akan terjadi semuanya dalam genggaman Allah. Kalau kita diancam oleh orang, ketahuilah yang ancam itu juga makhluk ciptaan Allah, dihidupkan oleh Allah, jantungnya didetakkan oleh Allah. Dia tidak berdaya untuk menyelakakan kita tanpa izin Allah. Gimana kalau dia diizinkan? Kalau toh terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan dan benar-benar kejadian, tapi kita sudah tawakal, Allah akan membuka hati kita. Dalilnya apa? At-Taqabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang terjadi illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini terjadi dengan izin Allah, yakin Allah maha baik, yakin Allah membuat kebaikan di balik semua ini, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Hati dibuat tenang walaupun sedang berat-beratnya,
tertipu, PHK, difitnah, atau apa saja kejadian berat itu kan di hati. Kalau hati sudah dibuat tenang, itu sudah tidak berat lagi. Betul? Kan yang neken itu di hati, hadirin. Kalau hati sudah dibuat lega oleh Allah, huwaladzi anzala sakinah, dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman, fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah tambah iman, terus dikuatkan. Ini Allah lah yang kuasa terhadap hati kita. Maka kalau ada yang cemas, baca ayat itu, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hafalkan, pahami, yakini, amalkan. Aduh nanti gimana? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jangan larut dalam kecemasan karangan versi kita. Sudah sering kita ngarang tapi tidak kejadian. Betul kan? Atau kejadiannya tidak segawat yang kita duga. Atau kalaupun memang benar terjadi yang kita duga, kita sudah bisa melewatinya. Buktinya apa? Buktinya masih ada di sini, ya kan? Show must go on. Episode hidup ini akan terjadi. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Begitu kek? Dari mana kakek? Dek, pilihannya lulus atau tidak lulus ya? Ada tuh mahasiswa juga. Nanti gimana ya? Kira-kira saya dapat pekerjaan enggak? Ya enggak tahu ya. Saudara juga belum tentu lulus ya kan? Waduh. Sekarang semester berapa? Semester 2. Kejauhannya. Siapa tahu semester 3 meninggal, jadi stres sekarang, ingat mati. Pengen dapat kerjaan yang bagus, ya sekarang aja jadi mahasiswa yang soleh. Saat ini perbanyak amal yang Allah sukai. Sempurnakan niatnya, sempurnakan ikhtiarnya, sempurnakan ibadah dan doanya, sempurnakan tawakal sekarang. Nanti gimana? Nanti belum tentu ada. Kalau sekarang bagus, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita syukuri nih saat ini dengan amal-amal yang Allah sukai, maka janji Allah besok lusa nanti ke depan Allah yang ngasih yang terbaik bagi kita. Begitu hadirin. Mau ngapain kita nyiksa diri? Orang beriman itu enggak lama-lama mikir ke depan tuh. Belum tentu hidup juga. Katanya dengar-dengar mau ada PHK. Ya udah dengar aja. Gimana kalau saya di PHK? Udah di PHK belum? Belum. Ya udah syukuri aja. Gimana ya? Saya tambah umur. Mungkin nanti saya makin susah cari jodoh. Ya sudah, kalau itu pikirannya, itu yang terjadi. Karena kita berprasangka buruk ke Allah. Mumpung belum punya jodoh, ibadah lebih bagus, lebih leluasa sendirian, bisa meningkatkan ilmu, bisa meningkatkan amal, bisa berbakti ke orang tua yang kalau udah ada suami waktunya tidak seleluasa sekarang. Sama bapak juga kalau sudah punya istri, beda lagi. Mumpung belum ada, sempurnakan. Begitulah ya. Pokoknya apapun yang kita khawatirkan ke depan harus jadi hari ini menjadi hari yang baik, hari-hari terbaik. Bagus tuh naik angkot, hari ini bayar, besok gratis. Besoknya naik angkot lagi, hari ini bayar, besok gratis. Terus sampai tamat sekolahnya ya. Jadi aja sekarang deh, kerjakan tugas yang bagus, maksimal, doa yang banyak, niat yang lurus. Tapi saya sudah setahun ini tertunda, terus saja perbaiki ya. Semuanya dicatat oleh Allah. Saya sudah ngelamar pekerjaan, nggak keterima terus, berarti pahalanya pahala sabar banyak. Uang saya sudah habis, nggak mungkin ada lagi nanti ya. Gimana ya kalau nanti saya meninggal dikubur ya. Hadapin aja. Setiap ingat ada Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ini yang paling tegang sekarang di Palestina nih. Ya, Amerika bergabung mau mengusir penduduk. Tapi bagi yang ya sudah, kata anak-anak mengatakan ya udah saya memang lebih baik meninggal di sini saja. Sama meninggal semuanya bukan meninggal juga. Betul?
Emang ada yang gak akan meninggal? Meninggal semua. Bagaimana, lebih tenang? Lebih tenang tidak? Masih gelisah? Ya terserah ya. Bagaimana yang sudah terjadi? Surat Al-Hadid ayat pertama, kalau yang terjadi itu At-Taghabun ayat 11 dulu ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satupun musibah apapun bentuknya kecuali terjadi dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk ke hatinya. Yakinlah, pasti ini izin Allah, sudah diukur oleh Allah. Allah pasti melakukan yang terbaik bagi orang yang beriman. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain Allah. Allah tuh sayang sekali kepada orang beriman itu. Hadirin, ada seorang ibu yang lari-lari cari anak bayinya, udah gitu ketemu, didekap, dipeluk dengan penuh kasih sayang. Lalu Rasulullah bertanya ke sahabatnya, mungkinkah ibu ini melemparkan anaknya ini ke api? Oh, tidak mungkin. Nah, Allah lebih mencintai kita. Ibu sayang ke anak itu 1/100 sifat rahmat Allah yang dibagikan ke seluruh makhluk, dan ibu itu salah satunya kebagian dari 1/100 yang dibagikan ke seluruh makhluk. Tidak akan melemparkan bayinya ke api. Allah lebih sayang ke kita dibanding ibu itu sayang ke anaknya. Makanya kalau ada apapun yang terjadi, berbaik sangkalah. Yang kedua ayatnya Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ard. Tak ada musibah yang menimpa di bumi ini, apapun, gempa, kebakaran, tsunami, perang, apapun yang terjadi di bumi ini, wala fi anfusikum, juga pada dirimu. PHK, difitnah, sakit, jerawat, bisul, ambeien, semua yang menimpa pada diri kita, illa, kecuali fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya dzalik, yang demikian itu mudah bagi Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Selanjutnya, likaila tasau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu likaila tasau ala ma fatakum, agar kalian jangan terlalu sedih, jangan menderita batin ini dengan sesuatu yang tidak cocok dengan harapan, dengan yang luput. Wala tafrahu, dan juga jangan terlalu gembira. Ini dapat ini, itu dapat itu, ini dapat jabatan, ini hafal Quran, ini jadi juara, ini jadi ketua. Semua itu juga Allah yang menentukan dan tertulis di lauh mahfud. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi semua sudah tertulis, emang harus begitu, jelas. Kayaknya nggak semangat ini, jelas kepaksa nyebut. Semuanya tidak ada yang tidak tertulis. Tapi menyikapi takdir ini, menyikapi takdir kebaikan dan buruk ini ada adabnya. Kan kita dapat nikmat, dapat musibah ya, ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Menyikapi takdir itu, nah ini An-Nisa 79 ini harus dipahami betul. Jadi tidak cukup hanya itu, tapi ada juga tambahan ayat-ayat lainnya yang membuat kita harus lebih paham nih. Kalau takdir yang cocok dengan keinginan apa, kalau dapat takdir yang tidak cocok apa? Silakan Ustaz. An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, faminallah. Wa ma asobaka min sayyi'atin, dan bencana apapun yang menimpamu, famin nafsik, itu maka itu famin nafsik, maka itu dari kesalahanmu sendiri, dari dirimu sendiri, dari dosamu. Wa arsalnaka linnasi rasulam wa kafa billahi syahida.
dan kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai rasul kepada setiap manusia, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi kalau nikmat apapun bentuknya, kebaikan itu pasti Allah yang ngasih. Tapi kalau kena musibah, difitnah, sakit atau apapun ya, kejadian yang tidak kita harapkan, kita anggap musibah, famin nafsik, itu diundang oleh dosamu sendiri. Asyura ayat 30. Ini pasangannya ya. Jadi jangan, saya berbuat maksiat, ya udah ada Allah menakdirkan saya maling. Nggak bisa begitu. Kamu jadi maling karena kamu pengen jadi maling. Memang begitu adabnya. Setiap kebaikan mutlak semua dari Allah, setiap keburukan dosa itu dari kita. Asyura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah dari dosamu sendiri, dan itu pun Allah mengampuni sebagian besar, memaafkan, wa ya'fu an katsir. Jadi kalau tiap dosa yang kita lakukan itu kan pasti balik ke kita, pasti ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Jika kamu berbuat dosa, keburukan, kesalahan, itu balik ke kita, pasti. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu pada balik kepada kita dengan berbagai kepahitan. Ada kejedot lah, ada yang dipipisin kecoa lah karena matanya maksiat terus. Coba kecoa jauh-jauh di sini ya, disangkap pispot. Ada kan itu ibu-ibu yang habis dari masjid, maaf ya, ininya keningnya kena kotoran burung merpati, padahal ibu ini jadi nangis. Udah ganti mukena, balik lagi ke masjid. Ibu kenapa nangis segitu pedihnya? Saya diberakin burung. Terus kenapa jadi nangis terseduh-seduh? Ini bukan sembarangan. Ini lapangan segini luasnya, jidat segini kecilnya. Itu susah. Kotoran burung kena kening tuh rumit ini hadirin. Pertama, lintasan antara burung dengan si ibu harus cocok. Sekarang beda aja 10 cm, nggak kena. Benar? Ini menyesuaikan lintasan si emak ini rumit nih, burung harus ngebidik. Yang kedua, tingkat kecepatan burung dengan kecepatan emak ini harus benar-benar berimbang. Sekarang burung terlalu cepat, di depan, terlalu pelan ke belakang, harus ngepas ini. Udah gitu, sudut kemiringan antara knalpot burung dengan jidat emak harus presisi. Beda 1 derajat lewat, betul ini? Ini serius nih, ini fisika. Siapa yang ngatur itu sehingga kemiringannya pas? Yang keempat, kecepatan angin. Kalau angin agak kencang, belok dia melenting ke situ ya kan? Udah dibidik-bidik, ngepas gitu. Ngehewas angin, set ke pinggir. Ada lagi yang lebih rumit, tingkat kemulesan merpati. Ya, ini. Semua udah ngepas, ternyata telat ngeden. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak mules-mules, susah ya. Jadi saya nggak perlu menunjukkan bagaimana ngeden ya. Siapa yang bisa ngukur begini? Siapa? Allah. Nggak ada yang kebetulan. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada kejadian sia-sia. Jadi kalau ada kepahitan-kepahitan, bagaimana? Bagaimana? Inna ujmal bala'i, inna ujmal jazai ma ujmil bala'i. Sesungguhnya besarnya ganjaran sebanding dengan besarnya bala. Jika Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah memberikan bala, ujian, musibah kepada kaum tersebut, orang tersebut. Faman radiya, barang siapa yang nerima, ya Allah saya terima. Saya terima ya Allah episode ini, saya terima. Nah, faman radiya falahu ridho, Allah ridho kepadanya. Ini gongnya di sini nih. Jadi kepada yang sudah terjadi, terima. Ini memang sudah harus terjadi. Kalau yang terjadinya pahit, tobat. Kalau yang datangnya enak, syukur. Jadi yang biasanya kita nganggapnya ujian itu yang pahit-pahit aja, tobat.
Jadi jangan pikirkan siapa yang nyolong, siapa yang marah, siapa yang mem-PHK, siapa yang memfitnah kita, siapa yang ngata-ngatain, siapa yang ngambil duit kita. Itu cuma jalan. Bukan itu sebetulnya yang harus kita pikirkan. Dosa kita. Bapak pulang ke rumah dimarah oleh istri, padahal bapak nggak salah. Udahlah, dengar. Kalau bapak salah, tobat, minta maaf. Kalau bapak nggak salah, tobat. Loh kok tobat? Saya kan nggak salah. Pasti punya kesalahan yang lain di tempat lain, pada waktu yang lain, tidak langsung kepada yang di rumah, tapi pasti ada dosa. Nah, kita sering merasa korban. Akibatnya kita lebih merasa, lebih sibuk memikirkan orang yang menzolimi, padahal kita itu korban siapa? Rabbana zolamna anfusana. Lihat doa Nabi Adam. Nabi Adam tidak sibuk menyalahkan si iblis. Ya Allah, saya itu ketipu iblis, dia nipu. Enggak gitu. Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Wa illam tagfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, sekiranya Engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Pasti kami jadi orang sangat rugi. Lihat Nabi Yunus, 3 kegelapan, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam lautan, gelapnya lautan, dimakan ikan, gelapnya perut ikan. Tidak nyalahkan siapa-siapa. Apa Nabi Yunus mengatakan, ya Allah, itu umatmu tidak mau nurut? Tidak. Nabi Yunus kan meninggalkan umat karena jengkel. Ya Allah, saya dicemplungin tuh oleh para pelaut. Tidak. Ya Allah, ini ikan ngaco lagi pakai makan saya nabimu. Tidak. Apa yang dikatakan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Apapun yang Allah takdirkan, Allah lakukan, Allah putuskan, sempurna kebaikannya, tidak ada yang salah. Inni kuntu minadz zalimin. Saya, ya Allah, manusia zalim. Kalau bisa begitu, lihat, tenang dan ditolong oleh Allah. Begitulah hadirin. Ke depan surat apa? Ya sudah, ya. Ke belakang surat apa? Yang tadi, ya kan? Nah, itu keunggulan kita dalam belajar tuh begitu, Pak, ya. Jadi disimpan sampai nyerap, sampai nggak bisa dipanggil lagi. Saya tidak boleh ngomong jelek, hadirin, dicatat. Ke depan bawa catatan, karena mencatat itu membantu kita untuk mudah mengingat kembali. Ada pertanyaan, silakan. Ada 10 menit. 1. Ya Pak, dia Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa cemas ketika orang tua yang semakin tahun semakin bertambah usianya, tapi kita masih belum bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua kita? Pikirannya diubah. Tidak harus memikirkan bagaimana orang tua bangga kepada kita. Itu memusingkan sendiri, ya enggak? Bagaimana Allah yang maha melihat adik setiap waktu berusaha memberikan yang terbaik ke orang tua. Doanya lebih banyak, lebih khusyuk, tiap waktunya lebih luang, tenaga, pikiran, kalau ada rezeki maksimalkan selagi ada. Udah, kita nggak bisa membulak-balik hati orang tua. Nggak usah kita pengen dibanggakan oleh orang tua, salah itu. Kita berbakti itu bukan untuk dibanggakan orang tua. Kita berbakti kepada orang tua karena Allah yang memerintahkan dan Allah yang menyukai. Gitu. Terlepas orang tua nanti berterima kasih atau tidak, tambah sayang atau tidak, membanggakan kita atau tidak, itu nggak usah dipikirkan. Yang penting kita berbakti setiap ada kesempatan, minimal doa, ya. Baik, ada lagi? Adek, maju sedikit deh, maaf. SSG ini angkatan keberapa nih? Siap 50. 50. Masih siap berarti adik-adik? Tiada kesetiaan, tiada prestasi, bagus. Pribadi tangguh, pantang ngeluh. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Izin perkenalkan, saya santri Fitra Muhammad Kahfi. Izin menyampaikan pemberitahuan. Boleh. Fitra. Ini ada namanya itu Pak, namanya ada nama Muhammad Qasim Pak, dari Pakistan. Kurangi e-nya ya. Tenang aja ya. Setiap orang berbeda-beda ya. Jadi dia itu Nggak apa-apa, namanya juga baru berlatih ya. Langsung saja. perkenalkan, namanya itu Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Ya, Dia itu beliau itu seorang muslim Sunni muslim yang lahirnya di Lahore, Pakistan. pertanyaannya Jadi dia itu bermimpi bertemu dengan Allah dan selama 700 kali dan bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 500 kali. Jadi ini tuh masih ada pro dan kontra. ya baik gitu, bagus, terima kasih Muhammad. Semua orang harus belajar memahami ya. Sudah berani bicara, bagus. Nanti tinggal dikurangi e-nya, bisa dilatih. Begini, biarin aja lah berita itu ya. Yang penting sekarang kita ngamalin yang 3 tadi ya. Siap santri? Itu agak pusing ya kan, mending cerita tentang Rasulullah, para sahabat yang sudah sahih, tidak meragukan lagi ceritanya. Bagusnya tidak usah dipikirkan saja itu ya. Hemat mikir yang kira-kira tidak jadi solusi apa-apa ya. Daripada memikirkan beliau, mending memikirkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Ya. Selang-seling ya, silakan. Pak Hamim, ada petugas akhwat? Kita punya 4 menit lagi. Terima kasih dek. Santri maksimal 3. Itu mulut sudah bunyi, mikir belum, maka keluarlah kata-kata yang nggak bisa dimengerti ya. Tahan, usahakan setiap kali kita bicara yang di belakang, setiap kali kita bicara kita sadar apa yang kita katakan. Silakan ya. Mem sudah on? Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ini ada amanah dari santri pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum. Saya Fulanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walaupun ngasihnya cuman itu 10 ya. Assalamualaikum. Kasih 30 jawabannya. Alhamdulillah. Mohon izin bertanya. Sebaiknya apa yang saya lakukan dalam proses ta'aruf di mana calon suami terindikasi ada jin nasabnya? Sudah saya sarankan untuk diruqyah, namun beliau tidak mau, sehingga saya menjadi ragu. Alhamdulillah saya juga sudah istikharah, beliau insya Allah orang soleh dan akhlaknya baik, namun saya masih ragu juga. Bagaimana sikap saya? Terima kasih. Jazakumullah khair. Wah iya, oke. Jadi ada calon, terus menduga ada jin nasab. Siapa itu? Mendingan disederhanakan aja, karena ini kita tidak ngerti ya ada jin. Mending ajak ngaji aja, Kang. Coba sama-sama istiqoroh sambil baca surat Al-Baqarah. Coba baca tiap hari surat Al-Baqarah. Kalau ada jinnya bakal keluar. Dan kita tidak boleh berburuk sangka, ini kayak jin nasab nih ya enggak? Nggak usah lah begitu, rada ribet, betul tidak? Karena itu bukan wilayah yang harus kita pikirkan ada jin atau tidak, dan memang setiap orang ada korinnya. Sebaiknya ajak aja untuk terus
mendekat ke Allah dengan amalan-amalan. Nah, salah satu di antaranya adalah zikir pagi dan petang. Jangan ditinggalkan. Kemudian coba baca surat Al-Baqarah. Karena surat Al-Baqarah itu benar-benar setan tuh lari. Di rumah kalau ada jin juga nggak mau tinggal di rumah. Kalaupun ada sihir nggak mempan. Tapi kita juga jangan GR, kayaknya saya dipelet. Jangan gitu lah, ya nggak, sudah baca aja. Baca aja Al-Baqarah. Ya. Yang di rumahnya maaf, yang di rumahnya banyak masalah, panas saja, bertengkar terus, anak-anak rewel, tidak nurut, kemudian ya suasana tuh panas aja lah, banyak ikut kepada tipu daya setan. Nah, cobalah baca surat Al-Baqarah. Masalahnya saya belum bisa baca Quran, bagaimana ya? Belajar ya, sambil belajar tapi di rumah ingin perdengarkan surat Al-Baqarah sambil kita mendengar, mengikuti sekuat tenaga, baca artinya, yakin. Bagaimana bacanya? Niatkan, ya Allah, ya Allah, saya berniat setiap huruf yang saya baca semoga Engkau ridho. Dah, setiap hurufnya mencari keridhoan Allah. Allah sudah tahu kok kita merasa rumah ini tidak nyaman, banyak hal yang tidak kita harapkan di rumah terjadi. Baca Quran. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.